kabarnya hari ini kelas 6? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kita hari ini yaitu tentang membaca surat Al-Bayyinah. Di sini siapa yang sudah hafal surat Al-Bayyinah? Saya. Oh, Mas Sofa sudah hafal? Ya. Kira-kira bacaannya sudah betul atau belum? Betul. Jadi, sebentar lagi kita akan mempelajari tentang bagaimana cara membaca surat Al-Bayyinah yang baik dan benar, sesuai dengan tajwid dan makharijul huruf, yang baik dan benar. Selain itu, juga hari ini Bu Guru ada video cara membaca surat Al-Bayyinah yang baik dan benar. Jadi nanti diperhatikan ya. Dan juga hari ini kita akan mempelajari tentang identitas surat Al-Bayyinah. Jadi mengenai jumlah ayat, lalu diturunkan di kota mana, seperti itu, oke? Juga Bu Guru hari ini ada permainan, jadi harus menyimak pembelajarannya dengan baik. Jadi harus disimak baik-baik ya. Oke. Diperhatikan videonya baik-baik ya. Hanya belajar dari 4 ayat pertama. Jadi 4 ayat selanjutnya kita pelajari di pertemuan selanjutnya, oke? Jadi setelah tadi mendengarkan bacaan surat Al-Bayyinah, kira-kira dalam membaca Al-Qur'an, maka agar bacaannya seperti ini, maka kita harus bagaimana? Maka kita harus belajar membaca tajwid. Harus belajar makharijul huruf, dan juga yang membuat bacaan menjadi lebih enak didengarkan apanya coba? Tadi irama. Nah, jadi ketika membaca Al-Qur'an maka kita harus mempelajari dulu bagaimana tajwidnya yang benar, bagaimana makharijul hurufnya yang benar, dan juga menggunakan irama. Meskipun iramanya tidak seperti ini tadi, nggak apa-apa. Yang penting kalian bisa ya, sesuai dengan pengaturan nafas kalian, oke? Jadi setelah ini kita akan belajar lebih dalam mengenai bagaimana cara membaca Al-Qur'an, khususnya surat Al-Bayyinah yang baik dan benar dan menggunakan irama. Oke. Tapi sebelum itu, kita akan mempelajari dulu tentang identitas surat Al-Bayyinah. Nah, jadi surat Al-Bayyinah ini terdiri dari 8 ayat. Al-Bayyinah sendiri artinya yaitu bukti yang nyata. Nah, jadi surat Al-Bayyinah ini artinya bukti yang nyata. Jadi diingat-ingat baik-baik karena nanti akan ada kuis, oke? Dan surat Al-Bayyinah ini merupakan surat ke-98 di dalam Al-Qur'an. Jadi dari 114 surat di dalam Al-Qur'an, surat Al-Bayyinah ini urutan ke berapa? Barusan Bu Guru bilang 98. Oke, pinter. Dan surat Al-Bayyinah ini diturunkan di Madinah. Jadi surat ini diturunkan setelah Nabi hijrah ke Madinah. Kalau turunnya di Madinah berarti tergolong surat Madaniyah. Kalau turunnya di Mekah tergolong surat Makkiyah. Surat Al-Bayyinah turun di Madinah. Surat Al-Bayyinah turun di mana, Mas Fata? Turun di mana surat Al-Bayyinah? Di Madinah. Iya, pinter. Diperhatikan ya.
Sudah hafal surat Al-Bayyinah tadi? Coba Bu Guru kasih lagu ya agar supaya kalian bisa cepat menghafal identitas surat Al-Bayyinah. Oke? Oke. Coba perhatikan. Di sini ada lagu tentang surat Al-Bayyinah. Jadi agar kalian cepat menghafal identitas surat Al-Bayyinah. Oke, dengarkan Bu Guru ini pakai lagu Lihat Kebunku, oke? Jadi dengarkan Bu Guru dulu ya. 1, 2, 3. Surat Al-Bayyinah itu bukti yang nyata, diturunkannya di kota Madinah, terdiri dari 8 ayat. Surat ke-98 di dalam Al-Quran. Surat Al-Bayyinah itu bukti yang nyata, diturunkannya di kota Madinah, terdiri dari 8 ayat. Surat ke-98 di dalam Al-Quran. Oke, sudah hafal ya? Jadi surat Al-Bayyinah itu artinya Bukti yang nyata. bukti yang nyata. Diturunkan di Madinah. Terdiri dari 8 ayat. surat ke 98. Oke. Kita kan sudah mempelajari identitas tentang surat Al-Bayyinah. Tapi tidak cukup karena pembelajaran kita hari ini memang tentang membaca surat Al-Bayyinah. Jadi sekarang dibuka juz amma dan Al-Qur'annya, oke? Surat Al-Bayyinah. Sudah dibuka surat Al-Bayyinah? Sudah, oke. Perhatikan Bu Guru ya. Jadi nanti ikuti Bu Guru dulu, baru kalian, oke? Bu Guru baca ta'awud, bismillah, kalian ikuti, kemudian Ibu baca ayat 1, kalian baca ayat 1, oke? Seperti itu sampai ayat 4. Jangan lupa diperhatikan panjang pendek, makharijul huruf yang kalian tahu, dan tajwid yang kalian tahu. Nanti Bu Guru jelaskan di akhir, oke? Diperhatikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Ayo, 1, 2, 3. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. wal musyrikina munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah. Fiha kutubun qayyimah. Fiha kutubun qayyimah. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Oke. Jadi dari bacaan itu tadi ada tajwid dan makharijul huruf yang perlu diperhatikan. Oke? Jadi kan sudah membaca surat Al-Bayyinah secara bersama-sama ya. Jadi
Sekarang perhatikan Bu Guru mengenai penjelasan dari beberapa makharijul huruf yang ada dalam surat Al-Bayyinah. Jadi dalam surat Al-Bayyinah itu ada yang namanya hamas. Jadi hamas itu membaca huruf dengan mengeluarkan nafas. Nah, jadi hurufnya itu ada 10. Yaitu ketika kita contohnya membaca lam yakunil ladzina kafaru. Nah, jadi kafnya itu, kaf termasuk huruf hamas. Nah, jadi cara membacanya harus ada udara yang keluar dari k. Jadi bukan k, lam yakunil bukan, tapi lam yakunil ladzina kafaru. Ya. Jadi huruf hamas itu ada 10. Huruf hamas ada 10, yaitu sakat, fahasa, sakat. Jadi ada 10 huruf. Jadi selain k, kalian juga harus membaca fa, ha, fa, ha, sya, kha, so, sa, kata dengan hamas. Oke? Yaitu keluar udara, keluar nafas dari dalam mulut. Jadi lam yakunil ladzina kafaru. Ya. Oke. Jadi biasanya itu yang sering ditinggalkan itu kaf sama ta. Jadi ta. Cara membacanya ta bagaimana? Ta. 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 Ka. Ka. Oke. Juga yang sering dilupakan yaitu keluarnya huruf dari tenggorokan. Huruf yang keluar dari tenggorokan itu ada 6, yaitu ada ha, ada hamzah, ada ha, a, kha, dan gha. Nah, jadi ini mulai dari pangkal. Jadi cara membaca ha yang benar itu bukan ha, nggak ngebas. Jadi ha biasa saja. Ha. Coba dirasakan di sini. Jadi ha dan a itu tempat keluarnya ada di tenggorokan bawah. Jadi ha, ha, a, a, a. Nah, coba satu-satu Mas Fatah. A. Dari sini keluarnya. Jadi kayak teriak itu. A. Mas Nafa? A. Di tengah yaitu ada ha. Ha dan tenggorokan tengah. Coba dirasakan ha. Jadi kalau benar pasti terasa di tengah. Ha. Mas Fatah masih belum belum bisa membedakan ha dan ha. Iya. Coba ha. Lebih lembut ha. Oke, nanti belajar lagi ya. Terus lalu kemudian selanjutnya juga ada di tenggorokan bagian tengah. Oke. Yang terakhir bagian atas yaitu ada huruf kho dan gha. Kho, terasa di sini kan? Kho. Dan gha. Oke. Seperti huruf hamas tadi, ha, a, ha, a, gha, gha. Oke? Yuk dibaca lagi surat Al-Bayyinah, dibuka. Dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakunil ladzina kafaru min
ahlil kitabi wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqal ladzina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah Shadaqallahul azim. Sekarang masuk pada fast Q&A. Jadi permainan kita hari ini akan menggunakan dua papan ini. Ini ada papan benar dan salah. Jadi masing-masing orang, Mas Atta dan Mas Noval mendapatkan satu papan ini. Jadi nanti ibu yang baca soalnya, kalian langsung menjawab kira-kira pernyataan itu benar atau salah. Misalnya, benarkah surat Al-Bayyinah terdiri dari 9 ayat? Maka harus begini. Tidak usah bilang salah, tidak usah gitu. Jadi hanya papannya saja yang dibalik gitu, oke? Jadi nanti juga ada pernyataan yang berteliti, oke? Mendengarkan dengan baik. Coba, benarkah surat Al-Bayyinah diturunkan di Mekah? Oke, harus cepet-cepetan ini, langsung seret gitu, oke? Yang selanjutnya, fiha kutubun qayyimah. Benarkah bacaan tersebut merupakan ayat ketiga dari surat Al-Bayyinah? Harus cepet-cepetan ya, nggak boleh ngelirik satu dengan yang lain, oke? Jadi fiha kutubun qayyimah itu memang benar, yaitu ayat ketiga dalam surat Al-Bayyinah. Ya, selanjutnya, arti dari kata Al-Bayyinah adalah bukti yang tidak nyata. Benar atau salah? Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Menyenangkan. Alhamdulillah. Oke. Jadi pembelajaran hari ini mengenai makharijul huruf dan huruf hamzah harus diterapkan ya ketika mengaji supaya bacaannya baik dan benar dan juga sesuai dengan makharijul huruf. Dan pembelajaran selanjutnya, di pertemuan selanjutnya kita akan mempelajari 4 ayat selanjutnya dari surat Al-Bayyinah, yaitu ayat 5 sampai ayat 8. Sekian dari Bu Guru. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, Bu Guru mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.